Halo teman-teman, selamat datang di channel Mari Berkarya. Kesempatan kali ini aku akan share gimana caranya membuat voucher toko saya di Shopee. Jadi aku akan jelaskan dulu apa itu voucher toko saya. Jadi penjual bisa dengan mudah membuat voucher toko atau produk langsung dari aplikasi Shopee atau Seller Center. Nah, fitur ini memberikan kamu kebebasan untuk menentukan tipe, nilai, dan kuota voucher. Kemudian durasi promo voucher dan voucher yang hanya dapat digunakan pada produk tertentu di toko kamu. Jadi nanti pembeli akan bisa melihat voucher yang kamu buat ketika mengunjungi halaman toko dan produk kamu. Nah, gunakan fitur ini untuk menarik perhatian pembeli dan meningkatkan penjualan. Seperti yang digambar, biasanya kan ada voucher toko, ada diskon 11% katakanlah, dengan minimal belanja sekian. Nah, itu bisa diklaim oleh pembeli dan itu bisa kita set vouchernya seperti apa, diskonnya berapa, dan durasinya seperti apa. Oke, kemudian langsung saja masuk ke cara membuat voucher toko saya melalui aplikasi Shopee. Pertama, kamu bisa kunjungi halaman toko saya, kamu klik di bagian pojok kiri atas di nomor 1, kemudian kamu pilih di promosi saya. Di promosi saya nanti ada beberapa pilihan, kamu pilih aja voucher. Kemudian yang ketiga, itu voucher akan terlihat seperti ini. Nah, ada tampilan di akan datang, berjalan, dan selesai. Akan datang itu maksudnya adalah voucher yang nanti akan berjalan dan sekarang masih belum berjalan. Kalau berjalan itu berarti saat ini voucher itu bisa digunakan, dan selesai itu berarti voucher sudah selesai untuk digunakan, masa berlakunya ya. Kalau ingin menambahkan voucher baru, kamu klik di nomor 2 yaitu buat voucher baru. Kemudian kamu pilih yang nomor 1, tipe vouchernya, mau voucher toko atau voucher produk. Voucher toko ini adalah voucher yang berlaku untuk semua produk. Jadi katakanlah kamu membuat voucher diskon 15%, itu berarti diterapkan ke semua produk kalau kamu memilih voucher toko. Tapi kalau kamu hanya ingin produk-produk tertentu, katakanlah produk elektronik saja, atau 3 produk ini saja, itu kamu buat voucher produk. Oke, itu tergantung pilihanmu. Kemudian setelah kamu klik salah satunya, kamu harus masukkan rincian vouchernya. Nah, rincian vouchernya itu yang pertama di atas itu ada tipe, bisa kamu ganti antara voucher toko sama voucher produk. Kemudian yang kedua itu nama voucher. Ini nama vouchernya apa? Ini tidak akan ditampilkan ke pembeli, hanya untuk referensi kamu saja. Kemudian kode voucher. Kode voucher ini adalah 4 huruf kode voucher, diambil dari username penjual, yaitu username kita sebagai penjual. Kemudian penjual dapat melengkapi kode voucher dengan 1-5 karakter tambahan. Jadi kamu bisa memasukkan 5 karakter tambahan. Jadi di situ tertulis SEAM ya. SEAM itu adalah nama atau huruf pertama dari username kita. Misalkan username kita adalah Mari Berkarya, berarti MARI. Nanti tulisannya bakal kayak gitu. Seperti itu. Itu otomatis, tidak bisa kita rubah. Kemudian yang bisa kita rubah itu sebelahnya. Ya kode voucher itu antara 1-5 karakter tambahan. Oke. Itu adalah kode yang akan digunakan pembeli untuk mendapatkan voucher ini. Oke. Paham ya? Kemudian nomor 4 adalah tanggal mulai dan tanggal selesai. Nah, ini tanggal mulainya voucher itu berlaku kapan sampai kapan. Oke. Nah, perlu diperhatikan bahwa maksimal masa berlaku voucher itu adalah 3 bulan. Oke. Jadi pastikan kalian harus mengupdate ini dan mengesetnya dengan benar. Kemudian yang nomor 5 adalah kuota klaim. Kuota klaim ini jumlah voucher maksimal yang dapat diklaim oleh pembeli. Jumlah klaim bisa berbeda dari jumlah penggunaan voucher ya. Tidak semua voucher yang diklaim pasti akan digunakan oleh pembeli. Jadi ini adalah diklaim. Jadi kalau misalnya kita klaim, itu kan belum tentu digunakan, cuman klaim saja. Kalau mereka beli atau pembeli itu membeli suatu produk baru, mereka bisa menggunakan. Tapi kalau klaim, itu kapanpun mereka bisa klaim. Jadi jumlah klaim itu jumlah berapa banyak orang yang bisa mengklaim voucher tersebut, entah itu digunakan ataupun tidak. Oke. Kemudian lanjut ke nomor 6, itu ada tipe diskon. Tipe diskon ini ada 3. Yang pertama adalah diskon dengan nominal. Jadi nominalnya misalkan voucher diskon 50.000, berarti potongan harganya adalah 50.000. Oke. Kemudian diskon dengan persentase, itu kamu harus masukkan nilai persen. Oke. Misalnya contohnya 10%, diskon 10%, maksimum 50.000. Diskon 15%, maksimum 10.000, katakanlah kayak gitu ya. Kemudian jenis yang ketiga adalah cashback coin. Jadi masukkan nilai persen
untuk cashback koin yang bisa diterima. Jadi nanti terimanya dalam bentuk koin, bukan potongan harga, tapi cashback. Kemudian yang nomor 7 adalah minimal pembelian. Oke, minimum pembelian ini minimum pembelian yang diperlukan untuk menggunakan voucher. Jadi orang itu minimal harus spend uang berapa, atau total pembeliannya itu minimal berapa rupiah untuk mendapatkan voucher ini. Contohnya minimal pembeliannya itu mereka harus beli di atas 1 juta baru bisa mendapatkan voucher. Maka kamu isi di situ adalah 1 juta di nomor 7 ya. Kemudian yang bawahnya lagi itu ada penempatan voucher. Nah, penempatan voucher ini kamu tempatkan di mana? Ada 3 tempat yang bisa kamu tempatkan. Yang pertama yaitu tampilkan di semua halaman. Semua halaman ini maksudnya semua halaman toko kamu, entah itu di halaman toko, entah itu di rincian produk, entah itu di keranjang belanja, entah itu di Shopee Feed atau Shopee Live dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu tampilkan di halaman tertentu. Contohnya misalnya kamu hanya menampilkannya di Shopee Live atau Shopee Feed. Jadi di halaman toko kamu nggak ada vouchernya. Di rincian produkmu nggak ada vouchernya. Kalau pengen lihat atau pengen klaim vouchernya harus ke Shopee Feed atau Shopee Live. Atau kamu memilih untuk tidak menampilkannya. Jadi ini tidak ditampilkan secara umum kepada pembeli. Kamu bisa membagikan voucher ini secara offline. Contohnya kode tadi misalnya adalah Seam atau Mari 123 katakanlah kayak itu. Itu kamu share ke grup Facebook atau di Instagram atau di WA. Kamu bisa share contohnya kayak gini. Belilah di toko kami, linknya kamu kasih linknya toko dengan menggunakan voucher ini, maka kamu akan mendapatkan diskon berapa persen kayak gitu. Oke, itu tidak ditampilkan. Jadi di tokomu itu tidak ditampilkan, tapi pengguna tetap bisa menggunakan voucher tersebut. Kemudian yang nomor 9, ini kalau misalnya kamu adalah pilih voucher produk. Jadi variasinya itu voucher produk, bukan voucher toko ya. Yang di atas tadi tipe vouchernya. Kalau misalnya kamu pilih voucher produk, maka kamu bisa memilih produk yang berlaku atau produk mana yang akan bisa mendapatkan voucher tersebut. Nah, tampilan produknya nanti akan seperti itu yang ada di foto sebelah kanan ya. Ada tambah produk. Nah, kamu bisa mencentang produk mana yang akan kamu tambahkan. Jadi produk-produk tertentu saja yang bisa mendapatkan voucher diskon itu. Nah, untuk mencari produknya kamu bisa klik di 9A di tombol search itu, kamu bisa mencari produknya seperti apa. Kalau misalnya produk itu berwarna abu-abu atau tidak bisa dicentang, itu berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kamu bisa melihat informasi errornya itu di nomor 9B, itu ada huruf I yang dilingkari. Kamu bisa melihat pesan errornya seperti apa. Kenapa kok produk itu tidak bisa dipilih untuk voucher ini, kayak gitu. Setelah kamu memilih dan mencentang semua produknya yang sudah kamu masukkan, kamu klik di bagian 9C yaitu tambah. Oke, kemudian setelah semua rinciannya sudah kamu masukkan, kamu sudah masukkan nama voucher, kemudian kamu masukkan kode voucher, tanggal mulai, tanggal selesai, kuota, tipe diskon minimum pembelian, dan sebagainya, kamu klik di simpan untuk menyimpan. Dan setelah disimpan, maka voucher kamu akan tampil di 3 kategori yang sudah aku sebutkan tadi. Di akan datang, di berjalan, atau di selesai. Tergantung. Kalau misalnya vouchermu itu tanggal mulainya itu belum hari ini, maksudnya nanti, maka voucher kamu akan muncul di akan datang. Kalau misalnya tanggal mulainya itu sudah terlewat, atau mungkin tanggal mulainya itu kemarin, atau kemarin lusa, atau hari-hari sebelumnya, maka voucher kamu akan ada di berjalan. Kalau misalkan voucher kamu udah selesai atau tanggal berakhirnya itu sudah selesai atau kelewat hari ini, maka voucher kamu akan masuk di selesai. Kemudian cara mengubah voucher gimana? Kamu bisa klik di tombol ubah seperti yang di nomor 1, itu untuk mengubah detail vouchernya. Kemudian di nomor 2 itu kamu bisa menghapus vouchernya. Sama juga seperti di akan datang, berjalan maupun selesai, kamu bisa melihat atau mengubah voucher yang sudah kamu set. Tapi voucher yang ditandai selesai atau voucher itu dibuat oleh Shopee secara otomatis itu tidak dapat diubah. Kita hanya bisa melihatnya saja seperti yang kalian lihat di nomor 4. Itu adalah voucher yang dibuat oleh Shopee dan voucher yang sudah selesai. Nah, kalau misalnya nih kalian itu adalah seller yang sering melalui laptop atau PC atau web, gimana sih caranya membuat voucher toko saya melalui Seller Center? Yang pertama, kalian harus buka Seller Center Shopee, yaitu seller.shopee.co.id. Kemudian kalian login ke Seller Center dengan akun Shopee kalian. Kemudian kalian klik di promosi saya, kemudian klik di voucher saya yang ada di kotak tersebut. Kemudian kalian klik di buat.
Di pojok kanan atas itu ada tombol buat, kalian klik di buat, kemudian kalian isi rincian dasarnya sama seperti yang di mobile tadi ya. Yang di nomor 4A itu kita pilih tipe vouchernya, voucher toko atau voucher produk. Voucher toko itu berarti voucher ini berlaku untuk semua produk. Voucher produk ini adalah voucher yang berlaku untuk produk-produk tertentu. Kemudian 4B itu adalah nama voucher, itu adalah referensi bagi kita untuk menamai atau mengidentifikasikan voucher tersebut, dan ini tidak akan tampil ke pembeli. Oke. Kemudian nomor 4C itu adalah kode voucher. Kode vouchernya yang pertama itu 4 huruf. Yang pertama itu adalah diambil dari username kita. Kemudian 5 huruf berikutnya, 5 karakter berikutnya itu kita set sendiri, oke? Jadi yang 4 huruf pertama itu tidak bisa kita set, itu otomatis ngambil dari username kita. Kemudian yang nomor 4D itu adalah periode claim voucher. Vouchernya itu dari tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa, jam berapa. Kemudian di bawahnya lagi itu ada tipe vouchernya. Tipe vouchernya itu ada diskon atau cashback coin. Diskon ini juga bisa ada 2. Yang pertama nominal diskon, yang kedua itu persentase diskon. Nominal diskon berarti kalian tulis aja diskonnya berapa. Contohnya 5.000. Oke, kalian tulis 5.000. Kemudian persentase diskon itu kalian harus namakan persen. Jadi contoh diskon 10%, maksimal diskon itu 5.000 atau 50.000. Itu kamu dapat memilih di atur diskon maksimum atau tanpa batas. Kalian bisa memilih misalkan diskon itu tanpa batas, ya udah berarti tidak ada maksimalnya kayak gitu. Atau kalian juga bisa memilih cashback coin. Jadi kalian bisa menentukan persentase nilai cashback yang bisa didapatkan dengan menggunakan voucher itu. Berarti ini tidak diskon, tapi ini adalah koin nanti. Kemudian kalian bisa mengisi peraturan bonus, yaitu kuota. Kuota klaim ini adalah jumlah voucher yang dapat diklaim oleh pembeli. Seperti yang aku sudah jelaskan tadi, klaim itu bukan berarti pengguna ya. Jadi sebelum kita menggunakan voucher toko, biasanya kita harus mengklaim voucher tersebut, baru kita bisa menggunakannya. Kemudian yang bawahnya lagi nomor 7 adalah tampilan voucher produk yang dapat menggunakannya. Jadi seperti yang di mobile tadi, kita bisa men-set tampilan atau penempatan vouchernya itu di mana saja. Yang pertama kita bisa cek di tampilan di semua halaman. Di semua halaman ini maksudnya ya di halaman toko, rincian produk, halaman keranjang belanja, Shopee Feed, dan Shopee Live. Atau kita set di halaman tertentu. Jadi voucher ini itu hanya ada di halaman Shopee Feed atau Shopee Live, di halaman-halaman tertentu. Atau kita bisa memilih untuk tidak ditampilkan kalau misalnya kita ingin mempromosikan vouchernya ini secara offline atau di luar dari Shopee. Kemudian yang nomor 8 khusus untuk voucher produk atau voucher yang diset untuk produk-produk tertentu, kita bisa mendapatkan pilihan produk yang berlaku. Nah, untuk produk yang berlaku ini kamu klik ditambahkan produk untuk menambahkan produk-produk mana yang berlaku untuk voucher ini. Dan terakhir kamu klik di konfirmasi, itu untuk menyimpan rincian voucher yang sudah kamu set tadi. Setelah di set, berarti voucher toko kamu akan masuk di nomor 1. Ada di beberapa kategori, bisa semua, sedang berjalan, akan datang, dan telah berakhir. Oke. Kemudian kamu juga bisa mengubah voucher. Jadi voucher toko saya itu di paling kanan itu ada aksi, bisa kamu ubah, atau duplikat. Duplikat itu untuk menduplikasi. Misalnya masa berlakunya akan berakhir, jadi kamu ingin menduplikasi voucher ini, atau kamu ingin membuat promo yang lain yang mirip-mirip katakanlah. Nah, itu kamu bisa klik di duplikat, atau kamu bisa melihat pesanan-pesanan mana yang menggunakan voucher ini dengan mengklik di pesanan, atau kamu klik di akhiri untuk mengakhiri voucher ini, biar orang tidak bisa menggunakan voucher ini lagi. Nah, tadi kan aku sudah menjelaskan kalau misalnya voucher ini bisa ditempatkan di 3 tempat ya. Yang pertama di semua halaman, yang kedua di halaman-halaman tertentu seperti Shopee Live atau Shopee Feed. Kemudian bisa juga tidak ditampilkan. Nah, gimana nih kalau misalnya voucher itu tampil di Shopee Live atau Shopee Feed? Caranya adalah kamu set seperti tadi ya. Kamu set berarti di set ditampilkan voucher di Shopee Live atau Shopee Feed. Kemudian untuk melihatnya, kamu klik di halaman saya, kemudian kamu klik di live streaming, kamu mulai live streamingnya, kemudian kamu mengisikan rincian untuk live streaming. Kemudian kamu klik lanjut. Setelah masuk ke halaman live streaming, kamu klik mulai live streaming. Setelah kamu mulai live streamingnya, itu pasti nanti di pojok kiri bawah itu ada klik atau icon ya, icon voucher. Nah, kalau kamu klik di icon voucher itu akan muncul voucher-voucher apa saja yang telah kita set tadi
yang akan muncul di Shopee Live atau Shopee Feed. Voucher itu bisa kita tampilkan di live kita. Jadi kita klik aja di tampilkan, nanti akan muncul seperti gambar yang nomor 3 itu. Nah, vouchernya akan muncul mengambang di situ dan customer bisa mengklaim voucher itu. Itu kalau di Shopee Live. Kalau di Shopee Feed kayak gimana? Nah, kalau di Shopee Feed kalian masuk aja ke halaman feed kalian yang ada di pojok kiri bawah itu. Di sebelahnya beranda itu ada feed. Oke. Kemudian kalian klik di tombol plus itu. Kemudian kalian pilih foto atau video untuk diposting di Shopee Feed ya. Kemudian kalian klik icon senyum itu. Tanda senyum itu untuk memasukkan vouchernya. Kemudian kalian klik di voucher. Kemudian kalian pilih voucher mana yang akan tampil di postingan kalian atau feed kalian. Kemudian setelah kalian pilih, kalian bisa melihat tampilan dari voucher kalian yang muncul di feed kalian seperti itu, dan itu bisa diklaim oleh customer. Oke, itu saja yang bisa aku share tentang gimana caranya kita membuat voucher toko saya untuk menarik pembeli lebih banyak lagi, karena biasanya pembeli itu akan memutuskan untuk membeli biasanya karena ada vouchernya. Misalnya ada voucher diskon berapa persen. Itu bisa kita manfaatkan untuk menarik lebih banyak lagi pembeli kalau misalnya kita berjualan di Shopee. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat bagi kalian dan semoga kita semua bisa punya bisnis yang sukses dan bermanfaat bagi kita sendiri, bagi orang-orang di sekitar kita, dan bagi semua orang yang ada di dunia. Karena kami percaya bahwa orang Indonesia memiliki kreativitas untuk membuat karya yang berkualitas. Tetap belajar, terus berkarya, dan selalu bersinergi. Mari berkarya, ini karya kita. Subscribe ya. Thank you.